hati yang qanaah, qalbul qani' itu lebih kaya daripada lautan itu. Temannya punya motor baru saja, itu hatinya panasan. Dari muka saya begini saya senang, uang saya segini saya senang. Itu kan memang kismahnya Allah. Allah kan memberikan rezeki berkismah-kismah nih, buat kamu segini, buat kamu segini. Apakah laut itu kaya? Jawabannya iya, laut itu kaya. Lebih kaya mana sama darat? Jauh lebih kaya laut. Dari 100%. Katanya ini mah, dari 100%. Manusia baru bisa menemukan keseluruhan yang ada dalam laut itu baru 30%. Berarti masih ada 70% lagi yang manusia nggak tahu di dalamnya ada apa gitu tuh. Saking luasnya nggak tahu, ada ular yang barangkali anaconda gedean seisi rumah, barangkali ada makhluk-makhluk yang lain, atau ada makhluk-makhluk yang kita nggak tahu namanya. Barangkali beneran ada kota Bikini Bottom kan, kita nggak tahu. Kali aja emang ada hal-hal yang memang nggak tahu. Makanya kaya banget ke laut. Kekayaannya itu bisa dilihat dari warna-warni ikan, jenis-jenis ikan, tumbuh-tumbuhan, kehidupan yang ada di sana. Ya kekayaan itu, bumi itu kan kayanya kan diciptakan oleh manusia, kayak gedung-gedung, kayak motor, kayak mobil. Di laut ciptaan-ciptaan alam. Nah, apa yang lebih kaya dari laut? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan yang lebih kaya daripada laut adalah hati yang nerimo. Bil kismati, nerima terhadap takdir Allah. Kismah itu artinya bagian. Bagian dia seperti itu menerima. Nah, bersyukurnya ya kita termasuk orang-orang yang ar-radhi bil kismah. Orang-orang yang ada keridoan, ridho tuh merasa senang aja. Merasa senang terhadap apa yang sudah Allah tentukan, apa yang sudah Allah bagi kepada saya. Jadi muka saya begini saya senang, uang saya segini saya senang. Itu kan memang kismahnya Allah. Allah kan memberikan rezeki berkismah-kismah nih, buat kamu segini, buat kamu segini. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang qanaah. Kalau orang yang qanaah serba nggak terima, tetangga punya kulkas baru juga nggak terima, temannya punya emas yang baru juga nggak terima. Tapi saya kok hatinya nggak begitu ya, kamu udah lama di pondok, sehingga ya jor-jor baik. Tapi orang-orang di luaran sana serba nggak terima, temennya punya motor baru saja itu hatinya panasan, lalu ngomong ke orang tuanya marah-marah, beliin motor, bapak nggak punya uang, itu gak ada mobil teh apa, sertifikat punya bapak kan, punya sawah, punya kambing, jual maksa, pengen kayak temennya tuh maksa. Sebenarnya maksa kayak temennya sampai dia kesusahan, sampai dia gelisah, sampai dia itu minta-minta sama orang tuanya, itu menandakan bahwa dia tidak nerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, makanya miskin. Orang qanaah itu kaya, emang kaya orang qanaah. Qanaah itu yang nerima saya mah dikasih rezekinya segini alhamdulillah. Toh gini, antara presiden yang punya uang misalnya 3 triliun dengan kita yang punya uang 3.000, jauh banget kan? Tidak akan mungkin porsi nasinya beda. Porsi nasinya tuh beda kalau kita sepiring. Enggak, kalau kita 3 piring sehari, kalau dia 3.000 piring nggak mungkin. Pasti kita 3 piring, dia juga ya paling-paling segituan. Dan nggak mungkin Pak pengusaha yang punya uang 3 triliun itu pakai bajunya segede baju Nabi Adam. Pasti seukuran kita lah. Sebenarnya nggak ada bedanya antara kita dengan agniya, orang-orang kaya tuh nggak ada bedanya.
sama-sama punya mata, sama-sama punya telinga, sama. Cuma persoalannya perbedaan fulus, duit aja. Kaki punya, Pak jari berapa Pak? 10 lah kaki, tangan 10. Oh sama berarti sama saya. Saya kira saya 10, Bapak 10.000 jari. Apa beda? Nggak ada bedanya antara kita dengan orang kaya, itu nggak ada beda, persis. Jantung sama-sama punya. Bahkan kebanyakan pula orang-orang kaya jantungnya bocor. Ya kita normal, dia bocor. Segitu berharganya. Ya doa ya, mudah-mudahan Abah Labib itu sehat. Baru cangkok ginjal kemarin. Jadi ginjalnya orang dipasang. Ginjalnya orang dipasang. Ya mahal banget itu ginjal tuh. Jangan dikira, dong kamu aja tidak pernah mensyukuri kesehatan. Ngerasa itu, wong saya kalau sakit cuma 2 hari. Ya sakitnya sakit flu, sakit demam. Bukan kena penyakit namanya, kamu tuh sakit-sakit demam, flu. Belum aja kalau misalnya udah kena jantung koroner ya. Udah kena leukemia, naudzubillah min dzalik. Ayo doa jangan sampai kena penyakit gitu tuh. Kalau emang kena penyakit hari-hari kan pusing, sakit gigi, sakit sariawan, apa. Ya doanya begitu. Orang kaya kadang-kadang hatinya bocor. Hati, liver, paru-parunya. Sehingga meskipun dia punya uang banyak, makan gula kan nggak berani. Kalau kita makan segala-galanya, Pak es krim saya masuk Pak, kopi masuk, teh manis masuk, Bapak gimana? Mau kopi? Oh nggak berani saya. Es krim nggak berani saya. Gimana? Kenapa Pak? Diabetes. Tuh kehilangan harta sebenarnya. Kitanya tuh masih kaya, cuman kita tuh delangnya duit itu tuh. Hermannya kita tuh di situ, delangnya kan duit. Duit di pikiran kita yang membuat kita menjadi tidak mensyukuri kekayaan alami yang ada pada diri kita. Itu disebabkan karena kita kepikiran sama duit aja udah. Duit segala-gala. Duit itu biangnya hawa nafsu. Kalau di zaman dulu jual beli itu barter. Terus bermutasi sekarang jadi rupiah, jadi uang, jadi dolar. Sekarang kamu lebih suka dikasih pisang 1 timbun apa lebih baik yang kalau dijual harganya 30.000, apa lebih baik dikasih uangnya 30.000? Mau milih mana? Pisangnya apa uangnya? Uangnya. Transfer aja deh. Abot-abot temen, gedang, bisa gedangan, duit TPM. Ya itu tuh bahasa kita tuh mentahan ya, Boy. Karena gedang itu mau tidak mau dipaksa, mau nggak mau kita harus makan kan. Kalau uang kita bisa dipakai sesuai dengan keinginan kita, nggak harus pisang. Anggun traktir bakso adon nggak bisa, duit tuh. Masa iya kepengen pacaran aja terus makanya gedang wong loroan beda kan. Wah, karena kamu dikasih berkat dengan nilainya 100.000, berkatnya apa? Uangnya, uang. Jadi uang itu sebenarnya pusat hawa nafsu, pusat keinginan-keinginan kita. Kita bisa ngapain aja dengan uang, bisa berpoya-poya, bisa pesta, bisa bergaya, bisa senang-senang, bisa beli AC adem, bisa rumahnya megah jadi luas, bisa punya, begitulah yang pikirin kita uang. Sehingga kalau kita menghormati orang kaya, ya itulah umum lah masyarakat kita seperti itu. Wala'iyadzubillah, jangan sampai kita begitu. Padahal sebenarnya kekayaan itu terletak pada apa? Qanaah. Wis baik kita ngerasa jadi santri begini nih, yang kadang-kadang uang itu ya ada 1.000 di tangan, tapi tuh kitanya legowo nerima, mensyukuri, nggak kepengenan nggak pengen, lu kayak aghna, lebih kaya minal bahri daripada laut. Apa sih di dunia ini yang lebih kaya? Ya lautan. Hati yang qanaah, qalbul qani', itu lebih kaya daripada lautan itu.
Ya karena nerima aja. Orang kaya tuh bener terima. Gak kamu dikasih, nggak tahu ya, belum tahu wujudnya. Ada orang begini nih belum tahu wujud. Ada mungkin belum ketemu aja. Mungkin ada belum ketemu. Bang, uang nggak usah. Ya abang kan punya uang, cuman 5.000 perak buat rokok doang kan, sama korek. Ya cukup saya rokok korek. Nggak mau bang 5 juta. Sanggup siapa fakir miskin. Kayak katon kaya banget ya. Padahal si duitnya menipis itu, baju juga belum dicuci. Tapi asik lihat orang begini. Kerjaan bang, kerjaan langsung makan masih bisa kerja. Masa bukan berarti membuat kita males ya. Ini kita pengen mengilustrasikan contoh orang qanaah, bukan mencontohkan orang males. Nanti harus dibedain. Saya lagi nuntut ilmu, ibadah saya fokus ibadah. Pusing-pusing amat mikirin begitu. Gusti Allah nanti sudah. Utubul hawaij bi'izzatil anfus fa innal, kamu udah punya mobil ya, sok punya motor ya. Saya masa di jalan kaki juga masih bisa. Nggak butuh uang, nggak butuh order, nggak butuh proyek. Itu buat orang itu aja. Nah, maka kita bisa mengerti arti daripada definisi kaya. Al-ghina, ghina nafsi. Yang namanya kaya itu kekayaan jiwa. Tuh, namanya kaya beneran.